Nama saya Akselina Desius Mekeratonara dengan NPM 12155152300012. Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi kalkulus, yaitu turunan fungsi diferensial. Ada 7 yang akan dibahas. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi turunan. Turunan dalam kalkulus adalah suatu konsep yang menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Dalam istilah sederhana, turunan menunjukkan kemiringan garis singgung pada suatu kurva di titik tertentu, atau bagaimana suatu nilai berubah seiring perubahan nilai lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu aturan dasar turunan. Ada 3, yaitu yang pertama, turunan konstanta. Jika f dalam kurung x sama dengan c adalah konstanta, maka f dalam kurung x sama dengan 0. Turunan identitas. Jika f dalam kurung x sama dengan x, maka f dalam kurung x sama dengan 1. Yang ketiga yaitu aturan pangkat. Jika f dalam kurung x sama dengan x pangkat n, maka f dalam kurung x sama dengan nx pangkat n min untuk semua bilangan real. Yang ketiga yaitu turunan fungsi konstan. Turunan dari fungsi konstan adalah 0. Misalkan ada fungsi konstan f dalam kurung x sama dengan c adalah suatu bilangan real atau konstanta, misalnya f dalam kurung x sama dengan 5 atau f dalam kurung x sama dengan min 2, dan seterusnya. Turunan dari fungsi ini terhadap x adalah f dalam kurung x sama dengan d bagi x kurung siku c sama dengan 0. Alasannya, karena fungsi konstan tidak berubah terhadap x, maka laju perubahannya atau turunannya adalah 0. Masuk pembahasan yang keempat yaitu turunan fungsi identitas. Turunan fungsi identitas, turunan dari f dalam kurung x sama dengan x adalah f dalam kurung x sama dengan d bagi dx kurung siku x sama dengan 1. Penjelasannya yaitu yang pertama yaitu fungsi identitas memiliki kemiringan atau gradien konstan sebesar 1. Yang kedua artinya setiap kenaikan satuan pada x menyebabkan kenaikan satu satuan pada f dalam kurung x. Yang ketiga, grafiknya adalah garis lurus miring 45 derajat terhadap sumbu x yang menunjukkan bahwa perubahan nilai selalu konstan. Ya, yang pembahasan yang kelima yaitu turunan fungsi pangkat. Rumus umum turunan fungsi pangkat. Jika f dalam kurung x sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan real atau bisa bulat pecahan positif atau negatif, maka f dalam kurung x sama dengan d bagi dx kurung siku x pangkat n sama dengan n pangkat x n min 1. Contoh-contohnya yang pertama yaitu f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2. Jawabannya yaitu f dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 2 min 1 sama dengan 2x. Yang kedua yaitu f dalam kurung x sama dengan x pangkat 5. Jawabannya yaitu ya f dalam kurung x sama dengan 5x pangkat 4. Yang pembahasan yang keenam yaitu sifat-sifat turunan. Ada 7. Yang pertama yaitu turunan konstanta. Yang kedua turunan fungsi identitas. Ketiga aturan penjumlahan dan pengurangan. Keempat aturan perkalian oleh konstanta. Kelima aturan perkalian. Keenam aturan pembagian. Yang ketujuh aturan rantai. Kita masuk dalam pembahasan yang ketujuh yaitu aturan rantai. Ada 3. Yang pertama A. Konsep chain rule. Aturan rantai digunakan untuk mencari turunan dari fungsi yang merupakan komposisi 2 atau lebih fungsi. Jika sebuah fungsi dapat ditulis sebagai y sama dengan f buka kurung g buka kurung x tutup kurung. Yang kedua B. Teori aturan rantai. Teori aturan rantai. Jika y sama dengan f dalam kurung u dan u sama dengan g dalam kurung x serta keduanya terdefinisasi, maka komposisi y sama dengan f buka kurung g buka kurung x tutup kurung. Jika
juga terdefinisasi. Yang ketiga C, turunan berdasarkan aturan rantai. Contoh 1, Y sama dengan buka kurung 3X pangkat 2 tambah 1 pangkat 5. Langkah-langkahnya itu, yang pertama fungsi luar. Jika F dalam kurung U sama dengan U pangkat 5. Yang kedua yaitu fungsi dalam. U sama dengan 3X pangkat 2 tambah 1. Ya, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.